Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Asosiasi Pengusaha PMI memastikan penghidupan layak bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Namun dilematis dirasakan perusahaan peladangan sawit di Malaysia. Ketika para pekerja mendapatkan haknya untuk mengambil cuti kerja, perusahaan justru tidak mendapatkan perekrutan pekerja baru. Malaysia ini, itu menunjukkan betapa besarnya operasi Samdan juga. Ancaman pandemi COVID-19 masih menjadi dilema bagi perusahaan sektor peladangan sawit Malaysia yang produktivitasnya diklaim cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Para tenaga kerja yang sebelumnya kembali ke kampung halaman tak bisa kembali lagi untuk bekerja dan bahkan diperparah dengan izin perekrutan pekerja yang ditutup oleh pemerintah setempat dan juga negara kantung penyumbang tenaga kerja terbesar yakni Indonesia. Dalam sebuah pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini di Pulau Care, Selangor, Malaysia, salah satu perusahaan raksasa di negeri jiran ini mengajukan permohonan pasokan pekerja migran Indonesia mencapai 4.000 orang untuk sektor perladangan yang belum disepakati pemerintah Indonesia. Karenanya perusahaan berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan yang baik sebagaimana hubungan kerjasama dua negara Indonesia dan Malaysia yang telah membuat sistem satu kanal untuk mengantisipasi pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal. Jadi ramai pekerja-pekerja yang minta pulang, yang ada yang mereka ingin pulang sendiri. Pada yang sama juga Sandari pun benarkan mereka pulang ke kampung masing-masing. Pada masa yang sama kita tidak menerima pekerja baru. Ya, tidak ada tenaga kerja yang baru yang bisa kita ambil. Satu adalah kerana mungkin dasar pemerintah Malaysia sendiri tidak menggunakan tenaga asing disebabkan wabak COVID-19 kemarin. Kondisi ini pun segera disikapi oleh Asosiasi Perusahaan Pekerja Imigran Indonesia yang meminta pekerja migran Indonesia di negara tersebut untuk menjaga nama baik negara guna menjamin hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia dapat tetap terjalin baik. Pesan saya kepada saudara-saudara kita ini adalah kalau memang ada masalah silahkan bicarakan dengan majikannya. Jangan lari. Mungkin ada masalah dengan keluarga, ada mungkin masalah dengan yang lain, silahkan dibicarakan di sini. Sebab kalau sampai dia lari dari tempat kerja, maka dia otomatis di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Malaysia. Berdasarkan data total tenaga kerja asing di Malaysia yang bersumber dari 4 negara penyumbang, terdapat 60% warga Indonesia yang kini masih bekerja. Sektor perladangan sawit di negara Malaysia masih terus dikembangkan sebagai sumber perekonomian negara dan membuka peluang kerja untuk 20.000 lebih tenaga kerja baru.